Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita memasuki perenungan untuk ibadah rumah tangga. Untuk itu, saudara-saudara, sebelumnya kita minta bimbingan Roh Kudus. Roh Kudus, Bapa, Yesus dan Roh Kudus, Allah yang hebat dan perkasa, bimbing kami untuk membaca firman-Mu, mampukan kami berpegang pada firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan saya baca hari ini dari Yohanes 19 ayat 30, demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan, jemaat yang dicintai Tuhan, Tuhan Yesus menyelesaikan semua persoalan-persoalan kita, di mana kita punya hubungan yang terputus dengan Allah. Ya, sejak manusia jatuh dalam dosa, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Kain membunuh Habil dan seterusnya, sampailah di zaman Yesus dan Yesus selesaikan semua hubungan yang tidak baik, hubungan yang tidak harmonis atau terputusnya hubungan Allah dengan manusia karena dosa. Maka Yesus datang ke dunia untuk disalibkan menebus dosa manusia. Saudara-saudara, dan itu sudah diselesaikan. Bahkan semua penyakit kita dipikulnya. Walaupun kita mengira dia kena kutuk dan ditindas Allah, padahal penyakit kita yang dipikul oleh Tuhan Yesus. Di mana saudara-saudara kita melihat bahwa Yesus adalah pribadi yang sangat setia kepada Bapa, sehingga dia mau mati di Bukit Golgota. Dia juga setia mendampingi kita, dan ia katakan, jangan takut, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Jadi kesetiaan Yesus itu pasti, saudara. Sehingga dia berpesan kepada murid-muridnya, jangan takut. Ya, jangan takut. Yesus menginginkan anak-anaknya berani menghadapi segala sesuatu. Yesus menginginkan anak-anaknya jadi umat pemenang. Ya, karena Yesus juga adalah pemenang. Dan dia sanggup memberikan jalan keluar dari semua pergumulan yang anak-anaknya alami. Saudara, saya akan bacakan Lukas 8 ayat yang ke-50. Demikian firman Tuhan. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-50. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Ya, saudara, kondisi yang dialami Yairus juga sangat serius, tapi Yesus katakan jangan takut. Dan tidak ada hal yang membuat kita harus jadi takut, karena ada Roh Allah yang ada di dalam diri kita. Ya, ada Roh Kudus yang di dalam diri kita, yang menolong kita, yang menyelamat kita, yang menjaga kita, ya, yang mendengar doa-doa kita dan menjawab doa-doa kita. Saya bacakan dalam Yohanes 1 Yohanes, saudara-saudara, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-4, demikian firman Tuhan. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi ada roh Allah, roh sangat besar, yang menjamin kehidupan saudara, yang menyertai saudara, yang mengcover saudara, yang menolong saudara, yang menyembuhkan saudara. Jadi tidak ada alasan untuk kita menjadi takut. Dan dengan roh itulah kita akan hidup secara ilahi, dan ia memberikan otoritas dan kuasa kepada kita untuk menaklukkan dunia. Sehingga Yesus berfirman di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 12 sampai 14, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam aku. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Itu janji firman Tuhan. Jadi kalau kita minta kesembuhan, diberikan. Kalau kita minta pekerjaan, diberikan. Ya, kalau kita minta tolong apapun juga diberikan oleh Tuhan. Ya, baik saudara, sekali lagi kita tidak boleh takut menghadapi apapun juga, baik itu masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah anak-anak saudara, jodoh anak saudara, pekerjaan, suami istri. Jangan takut tentang masa depan, termasuk juga virus corona yang sedang melanda dunia. Saudara tidak usah takut.
karena Yesus lebih besar. Yesus sangat mengasihi kita, ya. Dan Yesus sudah menyelesaikan semua persoalan manusia di bukit Golgota. Maka berhentilah berpikir dari semua bayang-bayang yang tidak jelas. Percayalah kepada Tuhan bahwa semua masalah, intimidasi iblis, virus sudah selesai. Maka tiba saatnya justru kita memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, menabur firman Tuhan, mengajak banyak orang datang kepada Tuhan. Semua ketakutan harus kita tolak di dalam nama Yesus. Baik itu penyakit, sekali lagi virus, apapun juga. Karena saudara orang yang sudah dimerdekakan. Saudara adalah umat pemenang. Saudara adalah hak waris kerajaan Allah. Saudara diberikan otoritas ilahi seperti Yesus. Tuhan memberkati. Amin.